Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi IPS kelas 8 mengenai interaksi negara ASEAN. Namun yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan pengaruh kerjasama di berbagai bidang terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama di ASEAN. Yang kedua, menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan di bidang sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan di negara-negara ASEAN. Baik anak-anak, yang pertama akan kita bahas adalah bentuk-bentuk kerjasama di ASEAN. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Negara-negara di ASEAN terus melakukan kerjasama di bidang pendidikan secara bilateral dan multilateral. Tujuan kerjasama di bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Bentuk-bentuk kerjasama di bidang pendidikan diantaranya yang pertama ada Asian Council of Teacher Convention atau ACT. Yang kedua ada beasiswa pendidikan. Yang ketiga ada dana beasiswa Jepang. Dan yang terakhir ada Olimpiade Sains Nasional. Yang kedua ada bentuk kerjasama bidang sosial budaya. Tujuan kerjasama di bidang sosial dan budaya di antara negara-negara ASEAN adalah agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Bentuk dari kerjasama di bidang sosial budaya yang pertama ada di bidang pembangunan sosial. Ini menekankan kesejahteraan golongan yang berpendapatan rendah, perluasan dan kesempatan kerja, serta pembayaran atau upah yang wajar. Yang kedua, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Dan yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya ada peningkatan kesejahteraan. Yang keenam, program peningkatan kesejahteraan ini biasanya dalam bentuk makanan dan obat-obatan. Yang ketujuh, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Dan yang kedelapan, penandatanganan kesempatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourist Agreement atau ATA. Dan yang terakhir ada penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali atau biasa disebut dengan SEA Games. Yang ketiga ada bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Ini yang pertama contohnya adalah Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua ada Konvensi ASEAN itu tentang pemberantasan terorisme. Yang ketiga ada pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat ada penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Dan yang kelima ada kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencurian uang penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Dan yang terakhir ada kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Dan yang keempat ada bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Yang pertama ini ada dalam bidang industri dan telah disetujui kerjasama pembangunan proyek bersama negara anggota ASEAN, yaitu yang pertama ada proyek pabrik superfosfat di Thailand, proyek pabrik mesin diesel di Singapura, proyek industri tembaga di Filipina, dan yang terakhir proyek pabrik pupuk urea atau amoniak di Indonesia dan Malaysia. Dan yang kedua ditandatanganinya ASEAN PTA atau Preferential Trading Arrangement atau yang biasa disingkat dengan ASEAN PPA. Nah, bagaimana anak-anak? Sudahkah kalian paham mengenai bentuk-bentuk kerjasama di ASEAN? Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh kerjasama di berbagai bidang terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Pengaruh kerjasama di berbagai bidang ASEAN. Yang pertama ada pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di bidang politik. Ini contohnya ada pekerja migran dan sengketa perbatasan wilayah.
Yang kedua, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di bidang ekonomi. Yang pertama, ada pembentukan pasar tunggal MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN. Yang kedua, kemudahan menjual barang dan jasa antar ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, penyiapan sumber daya manusia untuk pasar tenaga kerja ASEAN. Yang keenam, melindungi kebutuhan tenaga kerja antar negara ASEAN. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas pendidikan sebagai modal kerja. Nah, anak-anak, mari kita bahas tentang MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pembentukan MEA dilandaskan pada 4 pilar, yaitu yang pertama, pasar dan basis produksi tunggal. Yang kedua, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata. Yang ketiga, kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global. Dan yang keempat, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi. Berikutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di bidang kehidupan pendidikan. Yang secara khusus menghadapi MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, pemerintah berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melalui reformasi. Contohnya meningkatkan mutu bagi tenaga pendidik melalui sertifikasi, akreditasi, dan lain-lain. Yang keempat, ada pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di bidang kehidupan sosial. Kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan. Hal tersebut menimbulkan interaksi sosial antar negara-negara di ASEAN, baik yang berdampak positif maupun berdampak negatif. Dan yang terakhir, ada pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di bidang kehidupan budaya. Banyak kegiatan hingga saat ini yang telah dilaksanakan oleh negara di kawasan ASEAN. Di antaranya yang pertama ada Festival Budaya ASEAN atau biasa disingkat dengan FBA. Dan yang kedua ada industri musik. Yang ketiga ada perkemahan budaya serumpun ASEAN. Nah, baik anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan pengaruh kerjasama di berbagai bidang terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Dan jika kalian belum jelas atau ada yang ditanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Untuk tugas, silakan kalian tulis materi di buku tugas kalian dan menjawab kuis dari guru yang sudah di-share melalui link ataupun WA group. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.